6 orang di awal, background semua desain, kacau. Teman-teman rekan kerja itu harus benar-benar boundariesnya ada. Jadi ya paling nggak kalau di rekan kerja ini satu dulu sih kalau aku, paling nggak keuangannya transparan. Ya bahasa bisnis adalah uang. Jadi ya udah itu harus yang tak keep dulu di awal. Sempat ditawarin sih kayak buat Asian Games bisa dong. Hai Famos Friends, selamat datang di Famos Figure, tempat di mana kita bisa ngobrol sepuasnya tentang desain, bisnis, dan masa depan bersama para leader, founder, dan business owner dari manapun. Kita akan ajak kalian menyelami lebih dalam dunia bisnis dan siapkan buku catatan karena akan banyak informasi, inspirasi, dan insight yang akan kalian dapatkan hari ini. Oke, hari ini saya cukup excited karena setelah sekian lama akhirnya ruangan ini produktif lagi. Jadi dulu sempat kita punya podcast tapi libur dan sekarang kita bisa aktif lagi di podcast. Dan kita hari ini kedatangan seorang visual artis Surabaya yang karyanya sudah keliling dunia. Wow, literally dunia loh ya. Nih, Mas Akbar Maulana Sugianto. Halo Mas, apa kabar? Halo Mbak, alhamdulillah baik. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, jadi sebenarnya aku ini udah cukup kenal sama Akbar. Jadi dia ini adik kelas waktu kita kuliah di ITS. Tapi uniknya walaupun dia juga sering main ke rumah, saya nggak pernah ngobrol sama dia gitu. Jadi hari ini khusus kita akhirnya bisa ngobrol-ngobrol juga. Jadi semoga teman-teman bisa dapat cerita lebih detail serunya Mas Akbar membangun usahanya dengan teman-temannya. Oke, Mas Akbar aja boleh ya, nggak pakai Mas? Iya Mbak, Akbar aja. Bar, kan kalau nggak salah LZY itu dibangunnya sama teman-teman ya. Gimana sih cerita awalnya, Bar? Oke, ini versi panjangnya atau pendeknya ya? Nggak apa-apa, I'm ready to listen. Oke. Coba saya petakan saja ya, karena startnya itu dulu tahun 2013 itu track back lagi saja. Jadi kalau di kampus itu sebenarnya ada namanya memang komunitas video mapping di kampus ya. Oke. Kalau nggak salah memang alasannya karena dulu kalau kita kan sering bikin event Mbak ya, daripada print backdrop terus yang kalau ada sponsornya salah itu harus print ulang. Typo ya? Typo atau apapun itu ganti tanggal atau apapun itu ribet lagi pasti kan. Nah kita prefer pakai video mapping untuk jadiin backdropnya. Nah itu kan event kampus banyak tuh dulu. Nah, jadi itu awalnya memang hanya untuk kebutuhan internal kampus lah ya. Oke. Nah ternyata memang senior dulu itu ngajarin, tiap tahun pasti ngajarin ke adik-adik kelasnya. Karena memang untuk kebutuhan event yang berkelanjutan itu di kampus. Menurunkan ilmu gitu ya. Betul, terima kasih sekali. Dan kebetulan saya diajarin oleh komunitas yang dulu namanya TYP. Oke. Ten Young Padawan. Jadi terima kasih mas-mas berkat ilmunya. Luar biasa. Semoga pahalanya jalan terus ya. Otomatis pasti mengalir. Ya, jadi ada mas-mas itu bikin workshop di tahun 2013 ke kami, ke angkatan kami pada waktu itu. Nah, terus ya sama berjalannya buat event internal kampus juga. Jadi dari beberapa yang hadir di workshop itu, karena kan buat satu angkatan ya. Jadi kurang lebih dari 20 orang, terbentuklah 6 orang ini yang memang interestnya itu kayak seneng banget ke arahnya situ. Oke, pengen serius gitu ya. Serius sih pada waktu itu dan
ya udah akhirnya tiap ada kebutuhan kampus kami berenam ini yang menjalankan itu kebutuhan event tersebut. Ya udah Eventnya masih di dalam kampus. masih di kampus terus. Oke. Masih di kampus terus event-event Di jurusan kita atau di luar jurusan juga? Sempat sekali 2 kali ke luar jurusan sih. Oke. 1 kali 2 kali, cuman mayoritas masih di kampus aja. Sampai ada pada waktunya itu ikutlah, karena mahasiswa di TS itu dulu kan diwajibkan ikut PKM. Oh Ya, iya. Nggak diwajibin juga kali. Emang diwajibin? kalau maba itu harus bikin maba atau di tahun kedua lah ya, sorry. Maba atau tahun kedua itu ada wajib bikin lah, Oke. kalau nggak salah ya. Oke. Nah, ya udah akhirnya salah satu tim dari 6 orang itu sebenarnya di waktu itu belum menasbihkan itu jadi komunitas atau apa ya, karena ya udah teman-teman nongkrong aja sebenarnya, teman-teman satu jurusan yang Ya temen memang nyambung gitu Ya, ya, terus betul. pengen lanjut gitu. So, yaudah si Teddy sama Esa, salah satu tim kami itu ikut PKM. Nah, ikut PKM itu kan harus ada namanya. Oke, yang nggak tahu mungkin bukan anak ITS, PKM itu apa, Bar? Sorry. PKM itu Tapi sebenarnya mungkin mahasiswa cukup familiar ya. mahasiswa harusnya Jadi ada ya. itu kayak semacam kompetisi ya? Iya. Kompetisi ya kompetisi nasional nggak itu? aku malah ingatnya itu yang selanjutnya, yang pokoknya intinya namanya Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, Oke. PIMNAS. Oh, Ya, itu iya, salah iya, satunya iya. itulah ya. Pokoknya ya risetnya teman-teman mahasiswa pada waktu itu jadikan satu Indonesia lah ya. Jadilah harusnya punya nama, sebelumnya belum punya nama. Seharus ya, karena harus ada nama itu. Nah, kami ini sebelumnya memang punya teman-teman tongkrongan tadi itulah. Tapi namanya kami coba namain Las Malas, karena di kontraan tersebut itu seringnya itu males-malesan terus. Oke. Nggak ngurusin akademis, malah main PS dan lain-lain gitu Oke. lah. Inspirasi Jadi dari pure iseng ya, namanya pun iseng loh. serius iseng. Dari iseng itu memang ya udah dari Las Malas, ya udahlah ambil simpelnya dulu. Jangan malas tapi ya, coba di bahasa Inggrisin aja. Namanya Lazy and More jadilah. Oke. Lazy and Itu More. officialnya ya Ya, akhirnya. officialnya. Cuman nggak salah satu dosen pembimbingnya tidak menyarankan itu karena ada nama lazy-nya. Betul. Ya meskipun kita Asosiasinya coba ke negatif ya. berargumen apapun, tapi kan itu tetap mengarahnya ke yang ya coba jangan yang malas lah. Coba pada saat itu defense kalian apa tuh pada saat? Ya coba berusaha aja, karena kan kami itu malesnya tapi males produktif. Oh gitu. Jelek Iya banget iya alasannya. iya. Ya tapi akhirnya ya udahlah kita coba mengikuti dosen pembimbing, jadiin namanya LZY aja deh, aja yang dicoret, paling enggak ya bolehlah tipis-tipis kedengaran lazy tapi lazy LZY gitu. Iya, Ya, iya, tujuannya iya. sesimpel itu dulu. Oke. Nah kok ternyata pas PIMNAS dapat emas, ya dapat juara 1 Oke. kewirausahaan. Langsung tingkat teratas tuh. Iya. Terus gimana tuh perasaannya? Terus what next gitu? Ya alhamdulillah, karena di PIMNAS itu juga harus ada pertanggungjawaban ya, karena kan kita dikasih modal tuh untuk melanjutkan itu. Ya udah akhirnya kita lanjutkan bermodalkan portofolio sebelumnya. Terus karena juga terima kasih sekali lagi buat mas-mas senior ya pada waktu itu ya, kami diajak proyekan juga di luar setelah itu. Ya, pelan-pelan itu tadi ya, sambil proyek kecil-kecilan sambil melanjutkan pertanggungjawaban PIMNAS. Ya udah setelah 2015 ya itu poin PIMNAS itu ya, sambil kita jalan setahun 2 tahun, adalah itu tahun 2017 dapat checkpoint kedua Mbak setelah Apa tuh? PIMNAS. Jadi kan 2017 itu kita mau wisuda. Itu kan yudisium gitu ya. Yudisium itu kan nunggu sebulan tinggal wisuda gitu aja lah ya. Nah sementara kita tetap kerja dong harusnya. Kerja dalam arti ya yang ngelanjutin si LZY ini. Oke. Salah satu tim kami juga, Esa namanya, iseng-iseng ikut upload kompetisi video mapping internasional yang pada waktu itu di Romania.
Oke, kenapa kalian penuh keisengan kayaknya? Kayaknya itu nggak iseng deh. Aku curiga itu bukan iseng bar sebenarnya. Ya Ambisi yang diselimuti oleh ya aku iseng gitu. Padahal ada ambisi di dalamnya. ya lebih karena ngelihatnya keren aja sih awalnya sih Mbak. Oke. Keren nih video mapping di sini dan lain-lain. Dan video maksudnya ya, pada waktu itu juga pengen ngulik juga sih sebenarnya kan. Oh video mapping ternyata nggak ada di gedung yang segini, di yang gede banget pun bisa loh gini. Ya udah, Esa coba ngupload teasernya karena pada waktu untuk kebutuhan awal aja itu 30 detik kalau nggak salah. Seminggu setelahnya diinfokan sama Esa, guys, Lolos. kita lolos. Mantap. Deng. Seneng tapi ya langsung mikir karena dalam 1 bulan itu kita harus, karena di invite ya harus berangkat ke sana. Dengan biayanya disediakan? Tidak dong Mbak. Oh, oke. Tidak Terus gimana tuh? disediakan. Nah ya udah akhirnya kita split tim. Ada satu tim yang produksi, ada tim satu yang nyari sponsorship. Beruntunglah kami yang termasuk salah satu teman-teman organisasi mahasiswa pada waktu itu. Jadi tahulah paling nggak caranya bikin sponsor gimana dan lain-lain. Ya udah split tim. Aku dan tim cari sponsor, Esa dan beberapa teman-teman lainnya bagian produksi. Dalam waktu 1 bulan. Alhamdulillah dengan bermodalkan alma mater juga pada waktu itu ya cari-cari dapat sponsor di PLN Jakarta. Oh, jadi itu juga masih bawa nama kampus? Masih, karena pada waktu itu statusnya masih mahasiswa. Oke. Ya, jadi kami statusnya di kompetisi itu pun masih yang non profesional. Padahal yang 5 lainnya itu sebenarnya udah profesional video mapping semua. Oke. Ya singkat cerita akhirnya alhamdulillah bisa berangkat ke Romania, dapatnya juara 3. Alhamdulillah. Di antara yang pesertanya profesional semua. Yang di mana 5-nya ini dari Eropa semua, Prancis, Jerman, Romania sendiri. Ya dobelan itu ada yang double lah ya. Ya udah akhirnya alhamdulillah itu checkpoint juga setelahnya, yang dimana setelah itu sedikit kami dapat exposure tentunya karena ya bawa nama Indonesia pada waktu itu, ketemu. Akhirnya dari Indonesia pun juga ada maksudnya melirik tuh. Iya, ada ya di invite untuk ketemu Bapak Menpora pada waktu itu. Dan ya sempat ditawarin sih kayak buat Asian Games bisa dong, itu pas 2018 kan Asian Games ya. Jadi wow. Tapi memang pada waktu itu sudah mepet pengerjaannya, maksudnya produksi Asian Games sudah jalan, jadi sebenarnya kami bisa, cuman memang timelinenya sangat mepet pada waktu itu. Ya udah, karena dapat sedikit exposure dari situ, mau nggak mau yang harusnya rencana saya pada waktu itu awalnya itu memang sebenarnya coba dia mau kerja dulu aja ke luar karena memang belajar dulu, tapi harus akhirnya nyemplung ke LGY ini nerusin karena dapat banyak project waktu itu setelahnya itu. Nah, itu sih akhirnya jalan lah sampai sekarang. Seperti itu. Menarik nih. Tadi kan ceritanya dimulai dari pada saat masih sekolah ya, sebagai mahasiswa. Betul, gitu ya. Kadang-kadang memang kalau buat teman-teman yang masih mahasiswa, kalian tidak merasakan nih benefitnya. Sebenarnya enak loh jadi mahasiswa itu karena kita masih ada ya naungan badan juga gitu untuk kita bisa dapat sponsorship dan segala macam. Now the transition gitu. Setelah lulus dan kalian pasti kan menseriusi. Itu kalian udah bikin jadi badan usaha belum? 2018 bikin badan usaha. Udah. Jadi bikin PT ya di situ. CV. Oh, CV. Oke. Kalian bikin CV, make it legal dengan 6 orang di awal itu. 6 orang di awal, betul. Terus gimana tuh setelah itu? 6 orang di awal, background semua desain, kacau. Keuangan nomor 1 pastinya. Iya. Cowok semua lagi. Seumuran ya, dengan background yang sama. Dengan maksudnya background studi yang sama semua. Cakupan industrinya pasti juga sama semua. Ya ini yang bagian finance ini yang memang paling kacau di awal. Ya karena ya awal-awal sih masih bisa
minutes lah ya. Mm-mm. Cuman memang udah setahun setelahnya kok timbullah yang namanya pelaporan pajak dan lain-lain yang mengharuskan adanya Oke. arus kas ya. Mm-mm. Ya itu akhirnya rekrutmen pertama yang full time itu jadilah finance pada waktu itu. Mm-mm. Selain memang yang di luar itu ada part time atau intern itu yang tim-tim produksi. Mm-mm. Nah itu sih, jadi tim pertama finance pada waktu itu karena ya kami berenam. Kalau backgroundnya juga teman semua ya Mbak. Mm-mm. Ada yang salah satunya yang mengingatkan juga Mas Arman sih, Mas Mm. Arman ya, Mas Arman dari Agros ya, Mm-mm. bantu ngingetin teman-teman rekan kerja itu harus benar-benar boundariesnya ada. Jadi ya paling nggak kalau di rekan kerja ini satu dulu sih kalau aku, paling nggak keuangannya transparan. Ya bahasa bisnis adalah uang, jadi ya Mm-mm. udah itu harus yang tak keep dulu di awal. Mm-mm. Udah kunci pertama Iya, itu karena sih. memang mungkin perbedaan di awal pada saat berteman ya udah, maksudnya uang saku kamu aku Iya. kita nggak perlu tahu gitu. Iya, Tapi pada betul. saat kita udah bisnis, yang kita cari uang, Uh-uh. mau nggak mau kita harus lebih luas ngomongin uang, lebih Iya. paham dan segala Iya. macam. Otomatis kamu cukup banyak belajar finance dong akhirnya. Mau nggak mau harus sebenarnya pelajaran kasnya aman lah ya, maksudnya basic bikin arus kas neraca dan lain-lain kalau untuk basicnya aja dapat, cuman pas part kena pajak ini Mbak, Tapi tetap nggak menyerahkan. nggak, tahun pertama enggak sih, tahun pertama enggak, ya mau nggak mau harus, cuman ya itu nggak bisa lah kayaknya kalau saya yang pegang lagi, lebih ke karena memang value pekerjaannya teman-teman ini bisa lebih bermanfaat ke titik yang lain, ke job desk yang lain Iya, sih iya, pemikirannya pada waktu itu juga. Karena emang mungkin buat teman-teman yang mau mulai fokus berbisnis gitu ya, istilah-istilah pajak itu cukup rumit dan memusingkan gitu untuk Iya. newbie ya, untuk Iya, iya. pemula itu cukup pusing, tapi itu yang harus dihadepin Harus, mau gitu. nggak mau harus. Terus what happened di 2020? 20 ya kita menyesuaikan ke sistem pekerjaan yang baru, online semua, masih aman. 21 Sempat work from home atau pasti. gimana? Ya, WFH pasti Mbak. Karena kan pas waktu itu kenceng-kencengnya COVID ya. Mm-mm. Ya mau nggak mau harus WFH karena ya nomor satu kesehatan lah ya. Mm-mm. Harus WFH semua, online semua. Ya otomatis Tapi project masih tetap jalan kan? belum juga. Oh, oke. Karena Mbak, LZY ini itu pada yang 2019 di awal, yang memang sudah kita setkan di awal itu, kita salah satu core bisnisnya kan yang utama pasti animasi dan desain. Mm-mm. Tapi yang kedua ini ada industri event juga. Jadi subnya itu ada salah satu event yang kuat sebagai majority-nya. Iya, which is itu kontak fisik ya, Kontak fisik, offline. dan dimana kan kalau video mapping atau projection mapping ini itu value-nya itu kehadiran langsung audiens di tempat, Experience kan ya. experience. Nah itu yang jadi kayak langsung cut semua gitu, kayak deng kayak langsung gak ada project habis itu, Oke. bulan 2 bulan gitu kan. Memang ya gak ada yang bisa dikerjakan Ya Event karena orang cancel sibuk semua. dengan itu semua, maksudnya Event dengan pandemi dan segala Ya, macam gitu. Mungkin kalau yang mungkin lah ya kayak company profile masih bisa dilanjutkan kali ya, pekerjaan-pekerjaan yang project yang ke outputnya itu untuk sosmed, YouTube mungkin masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau yang kami kan pada waktu itu event, jadi ya cancel mas, udah nggak bisa. Force major ini. Berarti ada yang cancel juga ya? Cancel itu, cancel Oke. semuanya itu pas Maret ya, Maret April tuh ya. Hmm. Nah itu sih, sebulan 2 bulan masih aman, tabungan masih ada, masih Berusaha tegar. masih bisa senyum-senyum seperti ini, masih guys, project apa nih selanjutnya nih yang kita kejar, masih santuy lah. Bulan selanjutnya yang kok menguras tabungan terus ya, ya itu yang ya akhirnya ya berjalan lah, akhirnya 20, 21, 22, ya alhamdulillah 22 itu sudah mulai bagus, trennya sudah mulai bangkit lah. Nah, oke, tapi kan pasti di saat
kita terhimpit di saat situasi yang kritis, Iya. itu kan muncul inovasi Iya. biasanya ya kan Bar. Betul. Dan itu pun terjadi di LZY kan berarti. Betul, Mbak. Ya. Akhirnya lahir apa nih bacanya, ARK. ARK ya. Nah itu kepikirannya gimana Bar? Oke, jadi ARK itu lahirnya Agustus 2020. Jadi itu lahir karena pandemi sih memang. Sebelumnya memang 2020 itu LZY memang pegang sekali lagi itu kita pegang animasi event lah ya. LZY itu memang kalau bisa diambil itu salah satunya adalah kalau IO itu event organizer-nya, kalau kami tuh mungkin bisa di visual organizer-nya kali Mbak. Jadi yang ngurusin visual itu kami seperti itu. Nah, salah satu projectnya di 2020 itu ada yang terkait e-sports, Mobile Legend. Iya main? Enggak, Enggak maaf, ya? enggak. Nggak mengikuti juga ya. Mobile Legend, PUBG ya itulah Free Fire, teman-teman yang main sekarang. Saya pun main PUBG hanya 3 bulan Mbak. Karena Enggak main game nih berarti? saya nggak main game. Oh. Lebih ke main bola sih sebenarnya. Oke. Yang main game bola aja. Jadi. Nah terus kok maksudnya itu berarti celah gitu ya, ada kesempatan gitu? Iya, jadi setelah memutar otak, sebelumnya event-eventnya masih atas nama LZY yang di e-sport itu. Oke. Ya, kita harus memeras otak akhirnya, melihat juga dari activity-nya ini e-sport bakalan tetap jalan. Malah jadi salah satu alternatif entertainmentnya masyarakat pada waktu itu ya. Malah lagi kenceng-kencengnya selain memang yang video-video yang on demand, streaming series itu ya. Faktanya seperti itu naik sih. Nah ya udah pada waktu itu ya udahlah ada momen itu. Ya udah nggak lama setelah kepikiran di Juni-Juli itu mikir itu sebulan doang untuk memutuskan kanvas bisnisnya seperti apa. Ya udahlah paling nggak rilis dulu ya di Agustus. Ya udah Agustus rilis. Jadi ARK atau ARK sih ya, bisa dua-duanya sebenarnya. Akhirnya dia visual organizer-nya, visualnya untuk e-sport. Jadi spesifiknya itu untuk industrinya. Gitu. Jadi spesialis semua yang ada di e-sport kami masuk ke industri itu. Berarti kamu bikin apa tuh, subdivisi baru gitu? Iya, pada waktu itu masih subdivisi, masih sister brand lah ya, brand lain aja dengan yang dapurnya masih sama orang-orangnya semuanya, gitu sih. Oke. Nah berarti ya sekarang dari yang awalnya 6 itu sekarang udah berapa nih timnya? Kalau sekarang ada 21 orang. 21. Ya. Itu kebaginya jadi tim apa aja? Oke, secara core-nya ada 5. Jadi tim manajerial. Aku detailin juga sekalian ya Mbak ya. Tim manajerial itu ada tim CEO, finance, sama HR. Terus ada tim CCO, kreatif. Itu ESA namanya. Timnya itu ada yang jelas graphic designer, motion designer, 3D generalis, ilustrator di situ semua. Terus ada Edo itu di COO, Chief Operational Officer, spesialis di project manager ya. Di situ semua project director, project manager di sini. Terus ada Teddy di CMO marketing, ada digital marketing, social media, sama dibantu tim video. Terakhir ada CTO, technical officer-nya itu buat research and development. Nah, jadi dari 5 itu timnya kebagi ke situ semua. Mayoritas ada di tim produksi masih, di tim project sama tim kreatif itu tadi. Oke, berarti kan dari perkembangannya nih dari teman-teman yang awalnya berangkatnya bareng dengan background edukasi yang sama, terus akhirnya sekarang dibagi kan. Kamu mungkin lebih fokus ke bisnis, terus Edo di bagian operasional, terus Teddy akhirnya di marketing. Akhirnya kalian ini dong, fokus. Nggak megang desain lagi dong, nggak megang visualan lagi dong. Nggak, ya 2 tahun setelah di LZY udah nggak pegang ilustrator sama sekali lebih tepatnya. Oke.
temennya sekarang Excel. Excel sama Iya, bikin tabel-tabel tabel-tabel gitu ya, gitu. proyeksi-proyeksi gitu. Keynote, PowerPoint gitu yang dikerjakan sekarang. Oke. Ya. Berarti sekarang klien-klien yang dihandle sama LZY maupun Arc Visual tuh apa aja kira-kira? Kliennya kalau kami baginya itu ada IO termasuk salah satu yang kami perhatikan khusus. IO itu event apapun, Ya, apapun. yang pokoknya butuh background gitu, Ya, atau bisa apa lagi tuh? Cenderung IO yang memang lebih ke corporate Gathering gitu. gitu sih, yang memang ada kebutuhan visual yang jelas. IO terus private company. Ya sebenarnya visual bisa masuk ke semua sih ya kalau nggak salah ya, karena memang pun ya selain yang tadi IO e-sport itu tadi lah ya. Jadi kalau bisa dibilang masih kalau menurut yang saya rasakan sekarang masih umum-umum aja sih Mbak. Selama yang masih dibutuhkan itu visual itu tadi. Belum bisa yang mengkotakkan secara khusus. Harus klien yang maksudnya company-nya harus gede gini. Enggak sih. Yang masih yang butuh. Berarti opening yang famous bisa pakai bisa banget. Seru loh pasti ini. Dari tadi kan kita ngomongin mapping ya, tapi prosesnya sendiri tuh kayak gimana sih Bar? Maksudnya kalau aku klien gitu ya, aku butuh nih gitu. Terus backgroundnya dan prosesnya itu kayak gimana kerjanya? Jadi yang biasanya brief awalnya itu yang jelas pertama durasi, terus durasinya berapa menit kah, untuk event kah, atau ada lagi untuk kebutuhan semi permanen kah yang untuk 3 bulan, atau ada lagi yang untuk permanen yang memang installnya bakal ke situ semua, itu ada lagi. Itu jadi perhatian awal tentunya karena menentukan cost sewa atau beli. Selanjutnya untuk visualnya sendiri dari konsepnya itu animasinya pakai yang 2 dimensi, 3 dimensi, atau apa, bisa nggak yang 4D gitu muncul keluar dari layar gitu? Harus pakai kacamata gitu. Iya sih, kalau itu harus bisanya bisa. Sistemnya bisa, cuman memang itu kan butuh media lagi. Tapi kadang-kadang kita kepentok budget. Iya Nggak, sih. kadang-kadang tuh ya. Ini another question ya. Memanage ekspektasi klien gitu kan. Karena kadang-kadang kita kan apalagi dimanjakan oleh visual ya. Kita pasti seneng banget ngelihat porto-porto, aku mau nih kayak gini, aku mau nih kayak gini gitu. Kadang kita sebagai klien tuh nggak bisa ngebayangin gitu, itu akan spend berapa, ya kan? Gimana? Ada trik tertentu nggak? Kita harus tahu fasadnya, lokasinya. Jadi pasti survei dulu ya. Harus ada visitnya. Jadi nggak bisa kayak aku mau mapping di sini udah gitu, difotoin doang gitu. Ya kami terka dulu bisa di awal, cuman harus dibantu sama video ketika siang, ketika malam. Kenapa ketika malam juga? Karena memang bias cahaya yang di kanan kirinya itu mempengaruhi sekali. Nah itu jadi yang biasanya kliennya nggak tahu. Karena ada lampunya jalan raya ya, jadi maksimalnya itu nanti cahayanya segini loh. Tapi seringnya mapping itu pagi apa malam sih? Harus malam Mbak. Harus malam, nggak bisa pagi. Ya terang ya. Karena kita karena kita memakai proyeksi, yang lawannya adalah proyeksi cahaya lainnya. Yang kalau lawan matahari malah nggak bisa. Jadi malam hari. Terus ada nggak kayak gedung-gedung atau fasad yang emang nggak bisa gitu, sulit gitu? Sejauh dia ada fasadnya, terus catnya itu cenderung ke warna cerah gitu ya, itu bisa. Nah tapi itu salah satu pegangan yang kami bawa dulu Mbak. Ya. Tapi ternyata tahun kemarin itu Candi Borobudur di mapping. Alhamdulillah, akhirnya salah satu achievement tuh. Borobudur kan cenderung warnanya abu-abu gelap ya, candi-candinya itu. Nah sekarang sudah dibarengin sama teknologi proyektor yang udah semakin udah semakin kenceng lah ya. Jadi
sedikit lah. Teknologinya sekarang namanya laser. Jadi kalau dulu tuh pakai lampu biasa, lampu lah, source untuk ngeluarin cahaya itu lampu, sekarang itu laser yang dimana itu lebih pekat, Lebih tajam gitu ya. tajam, lebih bisa, jadi nembakin cahaya itu lebih bisa kenceng warnanya. Jadi ya kalau bisa dibilang selama ada fasadnya dan kondisinya cenderung lebih gelap, cenderung remang-remang, itu bisa sih harusnya. Oh, oke. Ya selama ada anunya, medianya gitu Ada ya. medianya. Itu bisa Oke. sih sekarang. Sebesar apapun itu. Sebesar apapun itu. Waduh, udah limitless nih sekarang nih. Betul. Tinggal budget nih yang limited. Yes. Oke. Nah, terus sebenarnya gampang nggak sih belajar tentang permappingan ini, gitu? Oke. Doing the business kan another thing ya. Yeah, Tapi yeah, maksudnya yeah. secara praktikal untuk mapping itu gampang atau enggak sih? Buat mungkin teman-teman yang backgroundnya sama kayak kamu dari desain gitu. Khususnya lagi kalau yang backgroundnya sama desain itu pasti gampang banget sih. Oke. Gampang banget yang udah dailynya itu dia pegang komputer itu udah bisa sekali, apalagi paham visual ya. Karena memang itu sebenarnya pakai satu aplikasi aja cukup sih Mbak. Oh, itu oke. gampang banget. Jadi aplikasinya tuh kayak kalau di komputer, nah ini memang agak susah sih ya kalau menjelaskan via verbal, mungkin harus praktek lah ya. Untuk praktek mappingnya itu gampang, tapi bikin visualnya untuk dia merespon apa ini namanya fasadnya itu gimana tuh berangkat, ide-idenya tuh gimana biasanya? Yang PR itu memang proses menuju mappingnya. Kalau hanya untuk memappingkan gambar kita ke objeknya itu gampang. Oke. Kayak setengah jam bisa, 15 Oke. menit pun yang udah. Ya ibaratnya kayak kita setting proyektor gitu ya? Iya bener, kayak tinggal nyeting proyektor gitu aja, ditarik toolsnya ada kanan kirinya dari komputer udah masuk kok itu. Nah balik ke pertanyaan, berarti tadi proses ideasinya. Cari ideasi. Nah salah satu kalau video mapping atau projection mapping ini itu harus visit Mbak, karena memang kita di situ itu poinnya, trigger idenya itu dari lokasinya itu tadi. Contoh, ada pohon yang unik nih di sebelah kanan, kita bisa masukkan karena kan kalau nyambung dengan objek kanan kirinya bakal lebih masuk aja ke tema. Nah itu sih. Jadi memang tim kreatif itu harus visit ke lokasi untuk ya mengolah idenya di situ dia. Gitu sih. Oke. Ya di luar itu cari referensi aja. Tapi paling utamanya karena ini visit. Udah cukup lama ya, maksudnya Iya. kamu kan udah bertahun-tahun. Udah muncul dong berarti kayak ciri khas ini LZY banget gitu. Nah, kalau yang LZY banget itu, kalau boleh jujur sih memang belum nggak mungkin. spesifik sih Mbak. Karena memang kami itu memang lebih ke yang nanti triggernya ketika di lapangan sih. Jadi yang kayak memang tes-tesnya itu atau stylenya mungkin dari juga pun berkembang Mbak. bentuk motionnya jadi cukup fluid ya, maksudnya betul ya. fleksibel aja gitu. Mengikuti pasar. Berarti udah nggak ada idealis gitu kayak idealis tetap ada di quality controlnya ya. Oke. Tes desainnya tetap dapat, tes animasinya, motionnya itu yang jangan gini lah, itu ada lah. Cuman tetap kalau untuk kebutuhan di lapangan ke klien ya masih, ya mungkin kami terlalu masuk industri kali ya. Karena kita ya namanya industri ya, maksudnya udah dealing with selera pasar juga gitu. Nah, ngomongin tentang motion juga nih, selain maksudnya kita kan akhirnya ngerti ya, kalau kita sekolah desain terus ternyata banyak cabangnya lagi dan segala macam termasuk motion. Seingatku dulu memang pada saat kita kuliah, nggak tahu ya kalau sekarang itu cuman ada berapa SKS gitu, dia cuman sedikit banget gitu kan. Berarti kan itu sebenarnya by talent gitu. Sulit nggak menemukan, maksudnya kan kalian pasti butuh perpanjangan tangan nih, gitu.
dari tangan dinginnya Esa nih dengan menemukan kecocokan dan segala macam tuh gampang nggak? Ya, itu malah sebenarnya kan kesannya kayak kami basicnya graphic designer atau motion itu menemukan talentnya harusnya lebih banyak ya. Tapi ternyata memang rada kebalikannya sih, Mbak. Gimana tuh? LGY baru hire graphic designer itu tahun ini. Oke, jadi selama ini gimana dong? Sebelumnya kadang-kadang ya quality controlnya dari creative directornya. Kita kalau untuk kebutuhan yang minim-minim gitu mungkin dibantu tim freelancer. Oke. Tapi kayak tim motionnya itu juga sedikit pegang di asetnya jatuhnya. Oh. Nah itu sih jadi yang Oke, bikin asetnya. ya karena Berarti semua masih dipegang oleh Esa dong? enggak, Esa lebih ke kontrolnya. Sorry, mungkin pada waktu kenapa juga salah satunya GD sekarang karena memang pandemi juga ya salah satunya ya, yang memang menghambat untuk rekrutmen itu tadi. Plus memang kita juga ya pada literally 3 tahun terakhir ini banyak memanfaatkan teman-teman freelancer sih salah satunya. Jadi ya maksudnya kalau bisa dipahami itu kalau freelancer kan berarti nggak harus yang ciri khas LGY ya. Iya. Jadi banyak orang pun bisa tapi asal masih masuk tesnya si creative director ini. Nah itu sih jadi yang Gampang nggak? Jujur aja agak susah sih Mbak yang Susah. Iya. Directingnya karena juga secara online dong berarti kalau freelance. Iya. Ya Pasti itu susah gimana? sih. Biar ketemu kualitas yang kamu pengen itu, you have to deal with time juga kan, maksudnya kan itu limited dan segala macam. Kadang kalian tetap apa tuh namanya, memaklumi karena memang itu timeline, atau tetap pengen ngejar sampai quality yang pengen dicapai. Karena kita kuncinya ada di event ya. Jadi ya udah, event kan kayak ada satu tembok tanggal tersebut ya. Jadi mau nggak mau batasnya itu. Jadi tetap on schedule harus dengan hasil apapun. Karena memang ya main event. Tapi nggak pernah berarti ya ketemu talent yang jauh di bawah ekspektasi gitu? Kalau yang jauh sekali enggak, karena mungkin kita melihat dulu ya, karena memang dikurasi dulu ya dari portofolionya, terus ada tes progress juga kali ya kalau dari Esa tuh. Jadi progress pertama kok kayak enggak banget gitu langsung di cut karena memang nggak masuk ya itu sih. Jadi berarti main ya udah langsung main cepat gitu ya? Main cepat, harus kurasi di awalnya yang memang ini oke, ini lanjut, ini enggak, ya udah lanjut. Karena kalau memang sudah mepet akhir ya yang PR nanti kita aja dong. Berarti aset motion gitu dikerjakan oleh orang yang berbeda ya? Ya, ilustrator ada sendiri, sketch ada sendiri, ngilus. Jadi awalnya dari sketsa dulu, dari storyboard ditransfer ke teman-teman aset, lalu masuk ke teman-teman motion. Ya, itu makan waktu berapa lama, Bar? Kayak misalnya nih aku sekarang hire kamu, terus idealnya itu berapa lama sih aku bisa dapat itu? Projection mapping ya outputnya ya. Kalau projection mapping ideal sekali itu 1 bulan sebenarnya. Tapi ada nggak yang 2 minggu gitu misal? Seminggu pun ada. Oh ada. Dan pasti diterima dong. Selama budget. Ya, selama budgetnya ada dan bisa kami bantu arahkan desainnya dan motionnya ya kenapa tidak? Iya, tapi satu hal yang aku pelajari juga ya, maksudnya selama berbisnis di dunia desain ini, sebenarnya memang kenapa klien itu kita cas dengan harga yang cukup tinggi karena bayar waktu kerja kita yang cepat, ya kan? Semakin kita berkualitas gitu ya, kayak tim LZY gitu, dia udah jago kayak gitu, akhirnya ya 1 minggu juga dijawab dan nggak mengecewakan juga gitu kan. Kadang-kadang kita dealing terlalu panjang di harga dan segala macam, sedangkan ya memang sebenarnya yang dibayar adalah kemudahan itu gitu. Betul. Value di pekerjaan cepat dan komunikasi itu sih yang melanjutkan itu tadi sih Mbak. Memang rata-rata yang berani untuk nge-hire kita di waktu yang mepet itu memang klien-klien yang udah pernah kerja sama, jadi repeat order, jadi sudah memahami
oh LZW ini mampu kok dalam waktu yang mepet untuk mengerjakan ini. Jadi lebih ke klien-klien yang sudah lama sih yang berani mepet-mepet gitu sih. Nah, aku kan cukup jarang nih ya Bar untuk melihat aksi mapping sendiri gitu ya. Maksudnya untuk di maybe opening gedung atau apa acara tertentu gitu. Itu durasinya berapa lama sih Bar? Biasanya kamu bikin motion itu berapa lama? Oke, jadi kalau kebutuhan event sendiri kami biasanya itu memang menyarankan menghandle semuanya selama event berlangsung. Oh, dari awal sampai akhir. Ya harus, kalau memang temanya udah video mapping ya. Oke. Karena kan kalau nggak diisi video mapping bakal putih atau kosong. Oh atau ya, jadi kayak langsung drop gitu drop ya. banget, ya. Tapi memang ada beberapa yang spesifik nge-hire untuk kebutuhan brand activation, brand moment, opening event. Nah itu idealnya memang kalau yang untuk kebutuhan momentum itu yang untuk utama-utama itu harusnya di bawah 2 menit. Karena ngejar momennya. Bagusnya malah 1,5 menit. Karena kan ngejar jedernya ini tuh sekali tarikan aja. Kalau udah melewati itu bosen jatuhnya. Kecuali memang ada kebutuhannya itu untuk company profile yang memang ada story-nya, itu beda lagi. Tapi memang untuk mengejar momen itu disarankan di bawah 2 menit. Kalau untuk activation event lagi itu paling nggak 5 menit lah, jangan 10 menit. Lebih ke sayang sih nanti konten lainnya tuh nggak didapetin sama audiensnya. Oke. Aku jadi kepikiran Bar. Kamu ngerasain nggak perbedaan market di awal kamu berdiri dan sekarang gitu, demand-nya itu berubah nggak? Iya. Lebih ke gimana sih trennya sekarang? Orang-orang tuh rata-rata minta yang seperti apa? Oke. Dulu sih memang kalau dulu itu sebenarnya paling nggak itu ada dulu lah, bikinin dulu mapping. Mas, paling nggak tempat kami atau gedung kami itu Mas proyeksikan dulu. Karena memang ya berjalan sama tren lah ya. Dulu sih Mbak, karena konten ya yang menurut kami dulu itu kontennya B aja itu audiens sudah wow gitu. Karena mungkin dulu juga ya orang masih belum terlalu familiar dengan kreatif industri gitu. Iya betul, projection mapping juga jarang, bisa dihitung lah beberapa kali kalau ada event itu. Nah kalau yang sekarang klien udah paham, jadi dia udah tahu fasadnya, maksudnya dekorasinya bakal seperti apa, kebutuhan animasinya seperti apa, jadi sudah masuk ke bagian kreatifnya malah. Jadi udah lebih spesifik pengennya betul, apa? Iya, taste-nya, warnanya, gitu sekarang udah. Nah sekarang kebanyakan tren desainnya tuh seperti apa sih? Kalau yang sekarang vibrant sih Mbak, masih ya. Colorful gitu. Ya, yang warna yang bright. Karena mungkin butuh penekanan khusus. Sejauh yang klien yang pernah ya, kalau setahu saya ya, yang vibrant, yang bright gitu, memang ya karena memang untuk mengekspos brandnya sih ya kalau kebutuhannya. Tapi ya memang harus diramekan karena kan layout projection mapping sendiri tuh ada layout khusus. Karena ya gak segampang logo jangan terlalu ke bawah lah, gak bakal kelihatan kayak gitu. Itu juga harus dibarengi sama itu sih. Gitu. Oke. Berarti sekarang gimana tuh? Ngerasa udah punya kompetitor belum? Kompetitor sih pasti ada sih Mbak. Lebih banyak atau? Lebih banyak pastinya. Lebih banyak? Yang sekarang nyemplung di industri video mapping sendiri. Ya tapi kalau memang bisa share ya si kompetitor video mapping ini, karena memang masih bisa dihitung jari ya yang se-Indonesia, maksudnya yang kita kenal dan sering berkomunikasi tuh ya. Jatuhnya memang sekarang lebih ke partner sih Mbak. Kolaborasi gitu ya. Kolaborasi serius. Jadi karena kenapa? Karena memang kalau ada project satu nih ya, yang dikontak pasti ya itu aja orangnya. Iya, karena taunya ya itu aja gitu ya. Yang muncul di permukaan itu yang itu aja. Jadi memang sekarang kami memang cenderung lebih ke partneran sih. Di Surabaya ada ini enggak? Jadi kami kontak-kontakan gitu loh. Kemarin ada yang kontak di Ada komunitasnya nggak sih untuk mapping sendiri? Kami ada grupnya gitu lah. Ada grupnya. Yang untuk bahkan
ini terima kasih banget buat namanya Yogyakarta Video Mapping ya. Mereka tuh mengadakan kayak festival video mapping yang setahun sekali ada di Malioboro. Jadi kumpulan berbagai artis gitu kah atau gimana? Ya, jadi itu barengan sama Arjok. Oh, Ya, iya, timelinenya iya, iya. kadang-kadang bareng, kadang-kadang mereka sedikit lebih 1 bulan lebih ya. Tapi rata-rata barengan sama Arjok. Itu kayak seru sih. Jadi ada kayak gathering artis-artis video mapping di situ se-Indonesia. Dari Bandung, Jakarta, Bali, Jogja itu sendiri, Malang, Surabaya. Oke, ada semua berarti kumpul ya di situ. masih banyak aktivitasnya ya di Jogja ataupun di kota besar lainnya ya. Jogja yang kemarin. Kalau yang di Surabaya gimana, Bar? mewadai. Surabaya. Gimana vibe-nya? Maksudnya orang-orangnya cukup tentang seni Oke. mapping sendiri nih gimana? Terakhir sih kalau respon dari audiens itu memang sekarang malah lagi seru-serunya sih. Gimana tuh serunya gimana tuh? Kayak kan kemarin kami beberapa bikin instalasi tuh sekarang lagi running ada Oh ya, di mana tuh? di UICC ada namanya itu pameran seni itu Oh, Foto booth. iya aku sempat tahu tuh. mapping gitulah, interaktif instalasi video mapping. Jadi kamu naruh instalasi mapping di Saya situ. taruh instalasi di situ. Nah, serunya memang video mapping ini dibandingkan foto booth lainnya, itu tiap kita foto itu efeknya pasti beda-beda karena animasinya kan beda-beda. Oh iya iya. Kadang daunnya ada yang kena mata dikit, ada yang kena sini dikit. Nah, itu yang bisa bakal direpetisi karena memang nggak flat jadinya sih, berbeda-beda tiap actionnya gitu sih. Jadi serunya di situ mereka, dan beberapa kali saya dapat laporan karena sampai sekarang pun saya nggak bikin TikTok. Dapat laporan aja. Oh, mappingnya LZY FYP nih, gitu. Oh, iya? Iya, jadi yang di Surabaya itu ada beberapa report gitu. Mana masuknya ke link, masuknya saya ke website malah. Oh iya, karena kamu nggak punya ini ya di HP. Iya, jadi ya, oh berarti udah lihat komen-komennya ya pada seru sih, sering yang ke situ dan kayak menagih kapan ada lagi gitu, yang lebih memang lebih kayak memang yang kalau ke audiensnya seperti itu sih. Seru. Berarti itu tadi instalasinya bisa dikunjungin sampai tanggal berapa tuh? Sampai 20 Mei. 20 Mei. Masih ada 1 bulan lebih lah ya. Oke. Nah, Oke, mungkin infonya bisa dari Instagramnya. di Instagramnya LZY ya? aja ya. Ada di situ ya? Ada di situ semua. Masih di pin sih kalau nggak salah karena masih running soalnya. Oke. Ya. Bayarnya masuknya bayar nggak? Ada bayar karena, Oh, ada bayar. Oke. Karena memang ada artis lainnya juga yang di situ, ada Oh, ada macam-macam ya? ada lukisan, ada apapun di situ. Art lah karena gitu. Oke. Ya. Tadi kan juga sempat kamu singgung nih Bar, dari 2 tahun megang LZY juga kamu udah nggak megang desain. Betul sekali. Berarti kamu benar-benar ya fokus building the business, terus kamu leading the team dan segala Yeah, macam. Pasti banyak kesulitan karena itu juga gimana itu teman kamu juga gitu kan? Iya. Iya kan? Ada struggle-nya sendiri nggak sih? Karena cukup umum ya untuk teman-teman mahasiswa itu bikin usaha bareng temennya. Iya. Ya kan? Tapi kan kita namanya usaha pasti punya leader, Iya, ya kan? iya. Gimana tuh? Ya salah satu, sebenarnya beberapa kali ditanyain teman-teman lain ya, itu rada uniknya itu karena ini satu angkatan, satu bidang industri yang sama, tapi masih bisa jalan. Ya itu yang biasanya ya yang kami rasakan sih sebenarnya ya nggak ada rasa khusus ya, tapi kan itu timbul yang menyunikkan itu kan orang lain gitu loh, kok bisa gitu loh. Ya memang gimana ya, awalnya Nggak sih tahu memang Bar, gimana Bar?
Enggak, karena aku tahu kamu cukup aktif kan waktu di kuliah itu di organisasi gitu Iya, kan. iya, Maybe iya. kamu mungkin nggak terlalu familiar gitu dengan leadership dan segala macam. Tapi kan beda kasus nih kalau sama Iya, teman iya. sendiri. Ya, jadi dulu sih awalnya kami berenam sih Mbak ya. Dulu berenam, terus di 2018 itu setelah jadi CV itu satu teman kami ini harus keluar karena memang dia harus pindah kota lah pada waktu itu, nggak bisa Oke. yang full time di LZY ini. Jadi sekarang memang yang dari 2018 sampai sekarang berlima orang itu. Nah, struggle sih pasti ada ya, konflik-konflik pasti ada, otomatis. Atau teman-teman biasanya nurut-nurut aja gitu bareng kamu ngomong apa Enggak nurut sih. gitu. Teman-teman pasti punya idealis masing-masing, cuman Tapi cukup terbuka ya berarti untuk harus menyampaikan cukup dan harus ini pendapatnya. terbuka. Ya awal-awal sih memang, tapi memang kami terbantu. Awal-awal kami belum cukup terbuka sih awal-awal ya, Mbak. Awal-awal ya 2018-19 masih idealisnya tinggi. Apalagi beberapa kali dapat project kan, dapat fresh money yang lumayan ya pada waktu itu kan. Namanya orang udah punya bisnis, kecenderungan untuk beli laptop inilah, itu kan banyak sekali Iya, ya ini kan. uang ini Aset loh ini. iya gitu diinvestasiin ke aset. Apalagi Terus gimana? kepalanya banyak, idealisnya kencang-kencang. Ya pada waktu itu sih kami sekali lagi untung dengan angka ganjil ini. Karena selama ada konflik, kalau kena voting udah kelar. Oh, Itu iya salah iya satu iya iya. keuntungannya pada waktu Mantap. itu. Iya iya iya. Nah, tapi memang sampai Jadi salah satu tips mungkin kalau bisa bangun usaha harus itu. ganjil ya. Harus itu. Karena Oke. kena voting kelar kan. Iya iya iya. Next. Ya setelah 2020-21 sih memang akhirnya saya yang merasa teman-teman ini semakin dewasa lah ya, semakin tahu prioritasnya, dan memang saya sampai pada momen memahami itu ternyata dari awal sampai sekarang itu saya berterima kasih sama tim saya sekarang. Mereka mampu mengerem egonya, Mbak. Nah, itu salah satu faktornya juga ya. Oke. Jadi tahu limit egonya itu sampai sini dulu deh, karena untuk kebutuhan kantor pada waktu itu. Jadi saya sangat dimudahkan dengan itu, karena teman-teman akhirnya timbul ya wes lah, di voting aja atau ya wes lah gitu ya. Karena memang ya wes lahnya itu ya memang kebutuhan bersama. Nah, jatuhnya. tapi di balik Yowis lah itu kan kamu memutuskan, Ya. ya kan? Untuk mengambil keputusan itu berat nggak? Pastinya pastinya mengkurasi beberapa pilihan-pilihan itu yang paling make sense yang mana. Tapi memang sampai sekarang itu Mbak, yang salah satu yang bisa men-tackle itu semua atau meng-cut agar votingnya jadi opsinya jadi dua lah ya, contohnya itu selama ada data-datanya sih. Selama ada datanya, selama itu bukan asumsi pribadi aja, itu selama bisa diterima logika, teman-teman juga pasti akhirnya menerima sih. Oh iya. Itu Jadi salah nggak, satu faktor. ya nggak berdasarkan perasaan ya. Ya itu. Yang perasaan ada lah kanan kiri, tapi kalau selama dia dikasih data, ya udah. Iya, Ya udah iya. bakal, ya udah. Sip. Ya, itu sih salah satu. Karena mungkin perubahan juga dari pelajar dari mahasiswa terus jadi lebih dewasa sekarang ya. Jadi kita ngambil keputusan segala macam juga ada pendukungnya juga ya, ada data pendukungnya juga. Sip. Ya. Ini sedikit juga memang karena nggak tahu ya kalau di kampus lain ya, kalau di ITS kan risetnya sangat kuat sekali. Apakah karena itu jadi mindsetnya kami itu memang harus ada data dulu, atau memang saya spesifik dulu suka sekali dengan kelas statistik atau metode riset desain itu, jadi kebawanya ke situ sih. Iya. Pengambilan keputusan, pengambilan desain itu harus ada datanya. Gitu aja sih. Oke. Tapi aku jadi berpikir berkesimpulan nih Ya. sebenarnya. Dari awal kan kamu bilang nih ya kita iseng sih Mbak, iseng, beruntung, iseng gini. Ya. Tapi menurutku tetap kuncinya nih kita kalau mau lanjut, menurutku ya itu tadi ya, karena kalian 5 orang ini menurutku berkah sih, karena nggak gampang untuk bisa kita ketemu tim yang
jalan terus gitu. Maksudnya kompak, ngambil langkah yang sama, terus Iya, iya. kayak konsekuensi dan itu Iya, semua iya, ditanggung iya. bareng tuh nggak gampang Iya, gitu iya, kan. iya, betul. Nah, jadi menurutku itu semua bukanlah iseng, karena kalian semua sebenarnya punya keseriusan di dalam itu gitu loh. Kalian Iya, bukan iya. main, dari awal tuh niat kalian tuh nggak Iya, iya. main Iya, sebenarnya gitu. Iya, Dan iya, iya. dan pendahulu kalian tuh apa namanya? TYP. TYP ya. Iya. Nah, kan Mas Arma juga di situ kan. Iya. Aku sempet tahu gitu loh. Ah. Maksudnya ceritanya juga gitu. Mhm. Karena ada faktor rajin nih di LZY ini, ada faktor rajin Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Mungkin teman-teman yang satu angkatan ataupun pernah ketemu, maksudnya masih apa tuh, menangi kok apa ya maksudnya? Ya masih Iya, ketemu lah masih ya ketemu, masih ketemu, masih. di kampus Iya, gitu iya, sama iya. angkatan kalian tuh. Ya masih ada itu, masih ada apa, semangat rajin itu loh. Karena nggak semua Iya, kayak kita mau niat ngikutin lomba, kompetisi dan segala macam gitu Iya, loh. Dan iya, akhirnya iya, mungkin iya. niat baik kalian itu yang Iya. membawa kalian terus jalan. Nggak ada niat, ya nggak tahu ya, dalam hati orang nggak ngerti, tapi karena niat baik terus itu Iya, iya, sebenarnya membawa kita ke Mhm. hari ini gitu, prestasi Betul, kita iya. hari Iya, ini iya gitu. sih. Iya, iya. Iya, iya. Setuju nggak? Benar, setuju sih Mbak, bener sih, karena memang ada ya, selain iseng, akhirnya iseng ya jadi serius itu tadi. Tapi boleh nambahin juga, karena rilisnya LZY kami ini itu ternyata memang dibarengi dengan naiknya video mapping sih Mbak. Oh, Itu momennya, salah satu momentum. faktor luck juga, iya sih, itu momennya pas banget. Jadi 2019 itu naik-naiknya sih, jadi wah, kami terbantu banget pada waktu itu, sama naiknya Instagram, karena dulu jualannya di Instagram terus Oke, online sosial media gitu ya. sosial media, jadi itu pas banget. Ya benar sih, syukur alhamdulillah itu pas banget momennya aja. Jadi itu saya rasa gitu. Betul. Kan ada tuh istilah lucky is when opportunity meets preparation. Ya. Jadi emang kadang-kadang tuh banyak dari kita, apalagi waktu kita jadi mahasiswa gitu ya, ambisi kita apa sih, apalagi waktu kita zaman-zaman kuliah itu entrepreneurship itu lagi di Oh, kenceng-kenceng. gada-gandang Iya, banget gitu loh, iya. lagi di apa ya, maksudnya digembor-gemborin banget gitu loh. Akhirnya kita sebagai mahasiswa tuh pengen banget gitu ya jadi entrepreneur Iya, gitu, iya. kayak itu sesuatu yang seksi gitu loh. Labelnya keren soalnya dulu. Nah kan, terus kita juga punya mata kuliah technopreneurship. Technopreneur, Nah, keren banget. Cuman kita nggak punya nyali untuk mengambil opportunity gitu loh. Jadi Yes. when ada kesempatan, ya mau nggak mau itu sulit mau itu gampang, ambil dulu Iya, gitu kan. harus siap. Ada preparationnya itu tadi. Nah terus sekarang apa nih? Apakah sedang menyusun terobosan baru, rencana baru gitu di 2023 ini? Sebenarnya sambil berjalan sih Mbak ya, karena lagi memang mempelajari market yang baru ini setelah pandemi. Tapi memang sedikit mimpinya LZY adalah kami pengen bikin festival mapping itu di Surabaya sih. Oke. Yang menutup, Kapan tuh? masih pingin, tapi Oke. memang belum book dengan baik. Impian dari lama lah ya. Dimana itu kayak jalan Tunjungan ditutup, kanan kiri bangunan lama itu ke mapping semua, itu bakal keren sih. Itu tetap jadi salah satu impian yang bakal coba terus direalisasikan nantinya. Selain memang kalau aktivasinya produknya itu, ya terima kasih ini kemarin komentarnya teman-teman yang terkait photo booth, bakal kita coba seriusin ya photo booth yang video mapping ini. Kan ya masuk ke market photo booth, meramaikan lah, ikut meramaikan market photo booth itu tadi. Itu salah satunya sih Mbak. Oke. Selain menjalankan project-project juga ya. Yes. Terus untuk e-sportnya sendiri gimana? Eh, Kayaknya itu juga udah melalang buana gitu nggak sih? Ya alhamdulillah, PON pertama masuk, PMPL, MPL, Free Fire. Mbak gak relate ya, gak tau. Gak apa-apa Bar, Tapi aku dengerin aja kan pasti ada yang ngerti juga. Teman-teman yang main itu pasti tahu sih, itu kayak. Nah, syukurnya di e-sport ini Mbak, jadi kan mereka
itu pasti ada liganya ya. Mm-mm. Kayak tiap tahun itu pasti ada 2 kali. Mm. Entah yang game PUBG, game Mobile Legends, game Free Fire. Mm. Itu tim ARK itu jadi kayak tahu. Full book gitu enggak? Nggak juga sih. Maksudnya tahu ada patternnya gitu loh. Oh, semester ini itu ada agenda ini. Jadi enak aja dari situ. Jadi kita bisa bantu pitching yang mana nih kayak gitu-gitu. Itu sih enaknya di situ. Ada tanggalnya soalnya kebantu dari situ. Iya. Kayak udah keset gitu loh. Tahun-tahun ya setnya itu aja. Tolongnya dari situ sih. ARK bakal itu terus yang jelas karena kami basicnya di visual, kami coba move ke visual lainnya juga. Jadi kayak coba bikin jersey kali ya. Karena salah satu tim e-sport itu value-nya ada di jersey-nya, Mbak. Bajunya mereka. Desain jersey Ya, jadi e-sport gitu ya. Lebih ke ya support ke lifestyle-nya sih nanti ada art lifestyle namanya. Jadi kamu buka pintu-pintu opportunity baru lainnya ya keren-keren akhirnya. lainnya juga dibuka. Mulai buka di 2023 ini karena memang 21-22 belum bisa kami rasa karena masih markup masih naik turun pada waktu itu. Insya Allah 23 sudah bisa di set lah arahnya bakal seperti apa. Gitu. Oke. Tadi kan kamu sempat bilang ya kalau aku nggak seberapa tertarik gitu di e-sport gitu. Nah, gimana nih dengan kamu? Maksudku kan mapping ini juga kecemplung gitu ya. E-sport nemu lagi jalan akhirnya kamu jalani juga gitu kan. Kayak semesta ngasih kamu ini kamu lakuin gitu. Ada nggak sih Bar maksudnya kayak titik bosen gitu kayak atau aku I'm not into this actually tapi I'm doing this for money gitu. Ada nggak sih titik titik bosen gitu? Bosen pasti ada kayak kalau boleh jujur sih tiap tahun ada pasti satu dua momen ada lah karena kan ya kita dipaksa untuk berinovasi terus karena kan kenceng banget sih sekarang ini dunia industri digital ini apalagi visual ini ada pasti Mbak pasti ada dan ya overcome-nya gimana? Ya kita nggak maksudnya kita kalau aku coba menerima itu sih. Oke, aku bosan nggak masalah cuman memang poinnya adalah fight back-nya aja. Momen apa sih yang aku harus lakukan biar aku malah bisa itu jadi rebound gitu loh, jadi malah mendal lebih kencang lagi gitu. Bosan nggak masalah, seminggu 2 minggu nikmatin aja pekerjaannya di kantor cuman flat gitu aja kayak ngobrol sama anak-anak 1-2 ngecek KPI, bantu ngecek KPI ya udah gitu aja yang nggak ada kayak ya flat gitu aja lah kerjaannya. Tapi memang ya akhirnya menemukan titik untuk rebound-nya lagi gimana? Beda-beda sih pasti ya, kadang ada yang sekali 2 kali ya, salah satunya itu memang yang dibutuhkan memang itu harus ngobrol sama sesama CEO mungkin ya, atau cari ya teman ngobrol yang bisa satu point of view gitu ya teman ngobrol. Sekali lagi Mas Arman salah satunya. Oh berarti tiap kamu ke rumah kamu bosen dong Bar? Enggak itu kan momen iya sih ketahuan ya. Jadi ditunggu momen bosen selanjutnya ya Bar ya. Kadang-kadang Mas Arman yang ngajak sih, jadi mungkin Mas Arman. Enggak lah. Ya tapi emang perlu sih, perlu. Ya, itu perlu. Karena aku cukup mengakui bahwa menjadi leader atau CEO dalam suatu usaha itu kamu akan merasa sendirian sometimes. Kamu akan merasa journey ini kamu merasa sendirian dan stuck. Pada saat itu mungkin timingnya kita harus cari orang lain untuk penyegaran gitu ya. Cari mentor atau orang yang lebih berpengalaman, sesama pejuang gitu ya. Yang tahu posisinya juga. Ya maksudnya kalau aku pada waktu itu ya cari yang sesama CEO deh paling nggak biar merasakan hal yang sama. Ya, jadi kamu jangan terkungkung di situ terus gitu. Maybe this is it gitu. Maybe this is the last gitu. Ya, jadi kita tetap harus cari sumber inspirasi lagi. Sumber ya. Benar. Harus. Ya bosan pasti ada, cuman
PR-nya adalah gimana kita lawannya aja sih, cari momennya. Olahraga sih Mbak yang paling olahraga refreshing. juga ya salah satunya ya. Paling salah satunya. Main bola, Benar. lari. Ya mungkin ada timing di mana kita harus care sama badan kita juga ya. Betul, ya. Relationship sama diri sendiri juga ya. Bonding sama diri sendiri lagi. Benar. Oke, itu salah satu. Itu lumayan sih kayaknya banyak bermanfaat juga ya ketika kita ada di titik rendah gitu ya. Iya, betul. Oke. Kira-kira nih LZY akan menurunkan ilmunya nggak, kayak buka nggak tahu platform edukasi ataupun workshop gitu? Workshop itu sebenarnya kita tahun 2019-2020 itu rutin Mbak sebenarnya. Kita pengen banget setiap ada acara itu memang ada workshopnya di situ. Karena memang ya harusnya inline lah ya, semakin banyak yang bisa video mapping, industri video mapping harusnya semakin naik juga nantinya. Sepertinya bakal seperti itu sih. Jadi memang kalau ditanya ya bakal kami ajarkan, karena memang kami juga masih punya utang. Kami rasa punya utang ke TYP Mbak, karena kami dulu kan diajari. Iya. Nah kami ada utang moral itu untuk mengajarkan terus, untuk meneruskan ilmu itu tadi seterusnya. Sebenarnya kalau nggak bisa di kampus ya yang di luar aja. Gitulah. Sip. Ya. Oke, ditunggu ya, mungkin ada momen itu untuk pasti. bisa share ilmu dan segala macam. Di workshop ya. Mungkin kita juga bisa kerjasama sama Famos ya kan? Di sini ya. Iya. Seru nih kalau di sini. Iya, untuk ngeramein lah ini ya, biar nggak sepi Bar. Iya. Oke, ternyata kita udah cukup lama nih Bar ngobrolnya. Bentar lagi udah mau buka puasa ini. Oke, thank you banyak ya Bar atas waktunya hari ini. Semoga kita masih bisa ketemu lagi untuk lanjut silaturahmi dan segala macam di lain kesempatan, berkolaborasi. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Famos Figure Podcast. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dan jika kalian suka mendengarkan podcast ini, silahkan komentar atau bagi informasi podcast hari ini ke teman-teman kalian, supaya kalian tidak ketinggalan info terkini. Catch up bersama kita di Instagram @FamosCompany. Terima kasih and have a good day, Famos friends.